Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan perkuliahan terkait dengan mekanika fluida 2, yaitu adalah jaringan perpipaan. Kita akan melanjutkan terkait dengan jaringan perpipaan ya. Pekan sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan Darcy-Weisbach, persamaan Bernoulli atau teorema Bernoulli, turunannya di pipa seri, pipa paralel, dan pipa bercabang. Termasuk include di dalamnya adalah terkait dengan pipa equivalennya ya. Bagaimana ketika terjadi pipa yang berbeda ukuran, maka kita bisa membuatnya lebih seragam ya. Dengan memperhatikan faktor kehilangan energi atau head loss karena faktor gesekan. Hari ini kita akan masuk ke jaringan perpipaan. Sebenarnya kalian sudah pelajari ini lebih kepada penguatan saja sebelum masuk ke paruh kedua nanti dengan Bu Ika terkait dengan aliran terbuka. Oke, kita akan menggunakan metode namanya Hardy-Cross. Udah belajar kan ya? Hardy-Cross adalah untuk sistem pengaliran terbuka dan tertutup. Kalau tertutup kita sebutnya loop ya. Aliran yang tertutup itu disebut loop ya. Jadi metode Hardy-Cross ini bisa digunakan untuk terbuka dan tertutup. Dalam metode Hardy-Cross dipahami pula untuk mencapai suatu keadaan pada tekanan di dalam pipa berada dalam keadaan seimbang antara satu loop dengan loop lainnya. Misalnya kalau dalam teorema persamaan kontinuitas, semisal ada Ki A ya. Ki A ini adalah sama dengan Ki titik C kan ya. Ketika Ki in sama dengan Ki out. Misalnya 20 meter kubik per sekon ya, meter kubik per detik, maka keluarnya juga 20 meter kubik per sekon atau per detik. Nah, kalau lihat dari sini ya, dalam aliran jaringan loop atau jaringan tertutup ya, A sama dengan C ya, Ki in sama dengan Ki out ya. Kita harus memperhatikan ada beberapa junction ya, atau titik pertemuan. Junction itu titik pertemuan itu adalah simpangan-simpangan. Di sini kita ada 4 simpangan, itu adalah pertama di A, B, C, dan D, ya kan ya. Tetapi harus diperhatikan pula tadi terkait dengan persamaan kontinuitasnya Ki in sama dengan Ki out ya. Ki di titik A sama dengan Ki di titik C yang out ya. Aliran pada setiap pipa harus mengikuti hukum gesekan pipa seperti dalam pipa tunggal. Bisa pakai Darcy-Weisbach atau pakai Hazen-Williams ya. Hazen-Williams ya, di semester lalu kita sudah belajar juga ya. Persamaan Darcy-Weisbach ditemukan oleh Darcy-Weisbach dan Hazen-Williams oleh Hazen-Williams. Penjumlahan aljabar dari head loss sekeliling loop tertutup harus sama dengan 0 ya. Delta HF-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita jumlahkan head loss-nya itu adalah 0 karena key in sama dengan key out ya. Nah, jadi ada dua hal yang kita pahamin, key in sama dengan key out dan delta HF-nya sama dengan 0 ya. Oke, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Yang pertama, bagaimanakah menentukan dalam persamaan Bernoulli persamaan Hardy-Cross ini. Jadi ada beberapa tahapan ya, nanti kita akan lakukan satu persatu. Yang pertama, nomori semua node. Node itu adalah titik-titik junction-nya. Link pipanya nomor berapa saja, dan nomor loop-nya. Ya, hari ini kita akan bahas cuma satu loop saja ya. Untuk kejelasan pipa nomor dilingkari dan nomor loop dimasukkan ke dalam tanda kurung. Nah, nanti kita akan bedakan ya agar bisa membedakan. Yang kedua, mengadopsi sebuah konvensi tanda bahwa aliran yang searah dengan arah jarum jam bertanda positif, sedangkan yang berlawanan tandanya negatif. Nah, jadi yang kalau searah jarum jam positif, yang berlawanan sama arah jarum jam negatif. Yang ketiga,
terapkan persamaan kontinuitas pada semua node untuk memperoleh debit pipa. Jadi semua junction atau semua node harus kita asumsikan dengan persamaan kontinuitas, key in sama dengan key out. Asumsikan faktor gesekan ya, FL ya, friction ya, sebesar 0,02. 0,02 ini biasanya pipa PVC ya. Pipa PVC itu faktor gesekan sekitar 0,02 di semua jaringan pipa dan menghitung nilai loop pipa. Nanti nilai K, nilai loop pipa, nilai aliran tertutup pipanya itu adalah K yang sesuai dengan persamaan K sama dengan 8FL Pi kuadrat G D1 pangkat 5. Ini adalah turunan dari persamaan Hazen-Williams dan Darcy-Weisbach. Kita akan lakukan satu persatu nanti dalam slide-slide berikutnya. Nah, ini adalah turunan dari Hardy-Cross ya persamaannya ya. Jadi HF sama dengan 0, K kali Qn sama dengan 0. Jadi HF itu nanti diturunkan dalam bentuk K, nilai konstanta loop-nya Q pangkat N. Di mana Q pangkat N itu kalau kita jabarkan lagi K dalam kurung QA, Q pada titik pertama ditambah delta dalam kurung pangkat N. Jadi sama dengan QA pangkat N ditambah QN QA N kurang 1 pangkat N kurang 1 delta sama dengan 0. Di mana delta adalah sigma K QA pangkat N per N sigma K QA pangkat N-1. Tandanya negatif ya. Oke. Dan diturunkan, akhirnya menjadi minus sigma HF per N sigma dalam kurung ya, nilai absolut HF per QA. Untuk Darcy-Weisbach N-nya adalah 2, sedangkan untuk Hazen-Williams 1,85 ya. Kalau kita lihat persamaan Hazen-Williams maka 1,85 ya. Kalau kita belajar di semester yang lalu. Nah, sekarang kita aplikasi. Oke. Kalau kita ngelihat di persamaan ini ada cuma satu loop saja ya, di mana masuknya itu adalah 0,6 meter kubik per sekon, keluarnya 0,6 meter kubik per sekon ya, di titik 1 dan di titik 2. Node atau junction-nya adalah 1, 2, 3, dan 4. Untuk pipanya, pipa 1 ya, dalam kurung ya, dalam lingkaran ini artinya nomor pipanya ya. Pipa nomor 1, pipa nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke. Sedangkan loop-nya cuma satu aja ya, nih. Di angka 1 ini loop-nya. Jadi beda ya, junction-nya nggak pakai tanda apa-apa, 1, 2, 3, dan 4. Untuk pipanya, nomor pipanya 1, 2, 3, dan 4 dalam lingkaran. Sedangkan untuk loop-nya atau jaringan tertutupnya cuma ada satu saja nih ya, satu aliran saja kan ya. Itu adalah di angka 1 ini ya, ini satu loop saja. Untuk pipa 1 memiliki panjang, diameter, dan K. Nilai K ini adalah nilai loop pipanya 300, 150, dan 6528 sekon kuadrat per meter pangkat 5. Sebentar ya, maaf. Oke, jadi di pipa 1 dia punya panjang, diameter, dan faktor loop-nya ya, K1. Sedangkan begitu pula di pipa yang kedua dan pipa ketiga, pipa keempat ya, dia punya panjang, diameter, dan faktor loop-nya ya, K-nya, nilai loop-nya. Jadi pipa itu dalam tanda kurung ya, dalam lingkaran, menurut saya ulangi, 1 dalam lingkaran ini berarti nomor pipanya, titik itu ada nomor node atau nomor junction-nya, lalu arah aliran flow-nya itu kelihatan dari tanda panahnya. Oke. Jadi ketika masuk melalui junction 1, pipanya itu mengalir ke bawah ke pipa 4 dan pipa 1 kan ya. Jadi dia terpecah alirannya ya. Q-nya terpecah menjadi Q1 plus Q4 ya. Untuk Q yang masuk Bapak, di titik 1. Bapak. Ya, silakan. Kursornya Bapak nggak kelihatan coret. Bapak ada coret-coret nggak? Enggak, saya nggak pakai coret-coret. Tapi tanda saya kan kelihatan kan ya, panah
ini? Kelihatan nggak? Panas saya kelihatan nggak? Enggak, Pak. Cuma gambarnya aja, Pak. Oke, sebentar. Ya, kenapa Ndri? Ya. Misalnya di iterasi 2 itu flow awal sama yang sudah korektifnya itu beda, itu lanjut ke iterasi 3 Kak, Pak? Ya, betul sekali Indri. Jadi baik, Bu. Oke, cukup dulu ya mungkin ya. Iya, Pak. Oke, kalau gitu saya cukupkan pertemuan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf tidak optimal ya, ada yang terputus-putus atau segala macam. Pekan depan kita akan lanjutkan kembali mengulang terkait dengan hardy cross ini beberapa untuk yang 2 loop dan perhitungan dalam perpipaan yang lain. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.